Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bab tentang diperintahkannya untuk mentalqin orang yang mau meninggal dunia dengan bacaan la ilaha illallah. Mentalqin atau mentalqin itu apa? Memandu gitu ya, memandu bisa, menuntun ya juga bisa. Menuntun orang yang mau meninggal dunia dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mau meninggal dunia itu di sampingnya atau orang yang menunggu itu mengingatkan, ya Bapak, ayo ucapkan la ilaha illallah. Begitu. Dalam hadis ini sebutkan an Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berasal dari hadis Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa akhiru kalamihi la ilaha illallah, akhir dari perkataannya ketika dia hidup itu, akhir perkataannya adalah la ilaha illallah. Pas meninggal dia bacanya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia dipastikan masuk surga. Ya, dipastikan masuk surga, entah itu langsung masuknya atau ada proses, tapi yang jelas masuk surga. Tapi kalau orang tuh akhirnya mengatakan la ilaha illallah, kemungkinan besar itu langsung masuk surga, karena mengucapkan la ilaha illallah di akhir itu berat. Kalau dia sampai bisa, itu artinya tanda-tanda baik yang luar biasa. Tidak semua orang bisa membaca la ilaha illallah di akhir dari kehidupannya itu. Orang sekarang sudah hafal, sudah menghafalkan, udahlah pokoknya nanti saya mau meninggal dunia, nanti saya akan baca la ilaha illallah. Saya sudah hafalkan sekarang. Belum tentu di akhir itu dia bisa membaca. Karena orang ketika mau meninggal dunia itu perkaranya berat. Godaan sana sini, setan datang dan seterusnya, sehingga membaca la ilaha illallah itu ada sesuatu yang berat. Makanya ada seorang imam disuruh la ilaha illallah, kemudian dia jawabnya tidak. Dia sudah sakaratul maut, kemudian dituntun untuk membaca la ilaha illallah. Kemudian jawabnya malah tidak. Ternyata dia dihilangkan dari sakaratul maut, enggak jadi meninggal dunia. Kemudian setelah itu ditanya, wahai Bapak, kenapa engkau mengatakan tidak gitu? Ternyata dia menjawab, saya sebenarnya tidak menjawab kamu, saya menjawab orang, menjawab ada setan yang menggoda saya, ya sembahlah aku dan seterusnya. Pokoknya menggoda supaya mengatakan sesuatu. Atau ada yang mengatakan belum, bacalah la ilaha illallah, dia menjawab belum. Imam Ahmad bin Hanbal, enggak salah Imam Ahmad bin Hanbal ya mau meninggal dunia, kemudian anaknya mengatakan baca la ilaha illallah itu, kemudian dia belum gitu. Maka ketika beliau sadar kembali, maka ditanya, maka dia mengatakan bahwasanya setan telah datang kepada saya, dia mengatakan, wahai Ahmad, engkau telah memenangkan peperangan saya dengan kamu, kau telah menang sekarang. Maka aku jawab belum. Selama saya masih hidup, berarti belum. Menang itu kalau sudah
sudah meninggal dunia, sudah jelas masuk surga, itu udah benar. Tapi kalau masih hidup gitu belum tentu. Karena apa? Setan itu sebenarnya ingin memberikan godaan berupa ujub, ya, supaya dia ujub. Kalau ujub nanti meninggal dunia dalam keadaan ujub. Ujub itu bangga terhadap diri sendiri, ya kan? Nah, artinya di sini orang mau meninggal dunia itu memang banyak perkara kanan kiri yang menyebabkan berat membaca la ilaha illallah. Barang siapa akhir katanya adalah membaca la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Itu tanda-tanda baik. Insyaallah mudah, dimudahkan perkaranya insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kemudian bagaimana kalau ada orang membaca la ilaha illallah, kemudian dia baru la ilaha, baru gitu kemudian dia meninggal dunia itu. Sebelumnya sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah sempurna. Kemudian ketika meninggal dunia la ilaha. Nah, ulama mengatakan bahwasanya siapa yang dia ingin mengatakan la ilaha illallah belum sampai kemudian dia meninggal dunia, maka dia sama seperti orang-orang yang beramal soleh yang lain. Ketika dia ingin mengatakan, dia seperti orang hijrah kemudian dia belum sampai tempat dia hijrah, baru di tengah jalan kemudian dia meninggal dunia, maka dia sudah ditulis setelah hijrah. Orang yang mau umroh kemudian tertahan di mana, di Jeddah, kemudian dikembalikan lagi, udah pahala umroh itu, udah pahala umroh, sudah pahalanya. Jadi seperti itu juga orang yang membaca la ilaha illallah baru la saja udah meninggal dunia. Nah, itu maka dia tetap pahalanya pahala la ilaha illallah. Ya. Allah Maha tahu apa yang akan diucapkan oleh orang tersebut. Ya. Kalau orang membaca la ilaha illallah khalisan, dengan secara ikhlas, dengan murni dari diri, dari dalam hati yang dalam, Allah Maha tahu. Ini mau mengatakan apa? Allah Maha tahu. Lawang orang yang salah aja itu aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ada seseorang yang punya unta, kemudian untanya itu bawa makanannya banyak, kemudian dia itu tidur, kemudian setelah itu bangun-bangun untanya nggak ada, hartanya ada di situ, makanannya ada di situ, dicari-carilah untanya kemana-mana nggak ketemu-temu, dah sangat capek, sudah tambah lapar tambah capek, dah akhirnya dia kembali ke tempat yang dia tadi tidur, ternyata untanya ada di situ. Ketika kembali, saking senengnya udah cari kemana-mana jauh-jauh balik, ternyata untanya sudah ada balik di situ juga sama. Akhirnya dia sangat gembiranya, saking gembiranya mengatakan terbalik, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Maka Allah pun cuma tertawa, kata dalam hadis itu. Artinya Allah mengampuni. Ya, Allah tahu apa yang sebenarnya mau diucapkan, cuman dia salah ucap aja. Jadi Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan itu. Allah Maha tahu apa yang mau diucapkan. Kemudian orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak dalam hati, atau dia waktunya nggak pas, juga nggak akan diterima walaupun dia lengkap. Contoh Fir'aun itu, dia itu mengucapkan la ilaha illallah sempurna, tapi bentuknya gini, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu yang diucapkan oleh siapa? Fir'aun itu ketika tenggelam ke dalam laut merah itu, dia mengatakan hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu adalah dalam surah Yunus ya. Hatta idza adrakahul gharaqu, ketika dia mau tenggelam, qala amantu, kemudian dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku sekarang beriman dengan billadzi amanat bihi banu Israil, dengan apa-apa yang diimani oleh Bani Israil. Artinya dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya gitu. Tapi dia mengatakannya sudah dalam keadaan kerongkongan, roh ada di kerongkongan,
sudah nggak diterima. Tuqbalu taubatul abdi malam yughargir. Taubatnya seseorang itu akan tetap diterima selama malam yughargir, sebelum roh belum sampai pada tenggorokan. Tapi ada hadis yang lebih menyenangkan kita, bahwasanya kalau ini kan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah, siapa yang akhirnya adalah perkataan la ilaha illallah. Tapi di tempat lain adalah barang siapa dia ya'lamu, mangkana ya'lamu, dia mengerti di akhir hidupnya adalah mengerti bahwa dia yakin gitu bahwasanya la ilaha illallah dakhalal jannah. Cukup mengerti paham dan meyakini itu, dia meninggal dunia dalam keadaan keyakinan la ilaha illallah walaupun dia enggak mengucapkannya. Tentunya sebelumnya sudah mengucapkannya, karena syarat masuk Islam harus mengucapkan la ilaha illallah. Cuman ketika meninggal dunia itu dia cukup hanya tahu dan yakin, tidak mengucapkan itu. Nah, itu sudah dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini orang yang ada keimanan itu masuk surga, insyaallah. Itulah pentingnya la ilaha illallah dalam kehidupan kita, sehingga pengennya kita ini la ilaha illallah itu adalah ketika kita meninggal dunia, ketika kita dibangkitkan dunia, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, itu adalah la ilaha illallah. Ya, gitu. Dan Nabi mengatakan juga dalam hadis Bukhari, as'adun nas min ummati bi syafaati adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, atau kama qala Rasulullah. Dan hadis Bukhari, as'adun nas min ummati, ya, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan, murni dari dalam dirinya, betul-betul kuat dalam hatinya itu yakin la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya. Itulah adalah as'adun nas, orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dengan la ilaha illallah, mematikan kita juga dengan la ilaha illallah, membangkitkan kita juga dengan la ilaha illallah. Saya kira itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.